Bagi para orang tua yang telah menikahkan putrinya, jangan intervensi di rumah tangga putrinya. Ketika orang tua menikahkan putrinya, dia jabat tangan menantunya, calon menantunya. Lalu dia bersyahadat, lalu dia bertahmid memuji Allah, lalu mengatakan, ya fulan ibn fulan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya fulan bin fulan zawwajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahar 100,000 rupiah halan. Ketika orang tua mengatakan itu, lalu menantunya menyambut qabiltu, selesai sudah. Ada peralihan tanggung jawab. Engkau serahkan putrimu kepada dia. Surga dan neraka itu perempuan di suaminya sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat wanita ketika datang ke rumahnya, lalu ditanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Iya ya Rasulullah SAW. Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma'ajisnu. Aku tidak pernah tidak melayani dia kecuali yang aku tidak mampu. Lalu Nabi SAW mengatakan, unduri aina anti lahu, fa innama huwa jannatuki au naruki. Engkau lihat bagaimana sikapmu kepada istrimu, dia itu kepada suamimu. Bagaimana sikapmu kepada suamimu, dia itu surgamu atau nerakamu. Jadi seorang wanita setelah menikah tetap wajib berbakti kepada orang tuanya dengan batasan-batasan. Kenapa kok ada batasannya? Karena dia sudah jadi istri orang. Yang dia tidak boleh keluar rumah kecuali izin sama suaminya, bukan sama bapak atau ibu. Kalau ibunya bilang, nah ibu kepingin kamu di sini, apakah antum bisa keluar tanpa izin suami? Nggak bisa perempuan. Katakan, iya ibu, ana mau izin sama suami. Mudah-mudahan boleh ibu. Merayu suaminya ketika nggak boleh karena suami ada acara, telepon ibunya, ibu mohon maaf ibu, nggak bisa ibu. Bapaknya ambil telepon. Nah, kamu kok jadi anak durhaka sekarang setelah menikah? Sampaikan kepada ayah, bukankah ayah yang nyerahkan aku sama dia? Ayah yang nyerahkan aku sama dia. Ayah yang ngawinkan aku sama dia. Kalau orang tua tidak ingin itu anak nurut sama suaminya, jangan pernah dinikahkan putrinya. Taruh di rumahnya. Tapi ketika engkau nikahkan, kesian itu anak perempuan kalau ada dua pemimpin. Dia harus taat sama bapak, taat sama suami. Bagaimana hidup dia? Kalau taat sama bapaknya dimarahin sama suaminya. Taat sama suaminya dimarahin sama bapaknya. Maka dalam Islam seorang wanita yang sudah menikah, dia wajib taat sama suaminya. Sama bapaknya, ya taat selama tidak bertentangan dengan perintah suami. Dia minta izin, nggak bisa seenak. Kadangkala orang tua, ketika anaknya menikah sama suaminya disuruh berhenti kerja. Sudah ngomong, dek, udah ya, nggak usah kerja. Aku yang akan jadi tulang punggung keluarga. Aku harap engkau ngurusin rumah dan anak-anak. Bapaknya marah, mengatakan nggak boleh berhenti kerja. Ya Allah. Seharusnya engkau tidak nikahkan itu perempuan, taruh di rumahnya, suruh kerja. Tapi ketika engkau sudah nikahkan, dia punya kehidupan sendiri. Dia punya suami. Dia punya anak-anak. Maka pedulilah jemaah dengan masalah ini. Jadi Islamnya yang biasa-biasa aja. Jangan berlebihan, kemudian menjadi radikal, dan jangan kurang sehingga menjadi liberal. Jadilah Islamnya Islam pertengahan. Pertengahan itu ya Islamnya Nabi SAW. Jangan merasa Islam Indonesia lebih baik dari Islamnya Nabi. Oh kita punya Islam model baru Ustaz, lebih bagus dari Islam yang ada di Arab. Yang ada di Arab itu Nabi loh. Yang ada di Arab itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan merasa lebih baik. Oh Islam di tempat kita lebih santun. Lebih santun Nabi daripada kita. Allah tahu di mana nabinya diutus, bukan dari orang Indonesia, dari orang Arab. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalata. Kita nggak usah neko-neko, jam Islamnya biasa-biasa aja, biasa-biasa aja.
Nggak usah Islam Malang, Islam Jawa, Islam Sumatera, jadi Islam Nusantara nantinya. Jadilah Islam biasa, Islam biasa. Kita ini satu saudara, jangan mau dikecilkan umat Islam. Kita ini sama Islam Australia sama Islam yang ada di Amerika sama Islam yang ada di Afrika sama, mereka satu saudara. Dan Islam kita adalah Islamnya Rasulullah SAW, Islamnya para sahabat Nabi. Cukuplah, nggak usah embel-embel itu sehingga mengkotakkan umat Islam. Walaupun Ustaz ini ada mungkin salah paham Ustaz, iyalah kita Islamnya Islam yang biasa-biasa. Maka kalau anti tanya sama orang tua, iya ibu aku mau Islam yang biasa-biasa. Ketika ditanya, antum kok sekarang pakai jilbab panjang? Iya, biasanya istri Nabi pakai kayak gini. Iya, sampaikan biasa, ini nggak aneh bu, ini biasa. Kalau bicara kebanyakan manusia jamaah, Allahu Akbar. Di beberapa tempat itu, terus terang jamaah, di beberapa kampung yang aneh itu sedih. Sampai pernah satu teman berangkat ke ustadz yang ada di sana. Ada pesantren dekat sungai. Itu jamaah masyarakat kampung kalau mandi di sungai telanjang. Biasa. Mau ikut Islam yang biasa kayak gitu. Itu datang teman ini ke ustadznya. Ustadz, bukankah ini sesuatu yang dibenci sama Allah? Ustadznya tahulah ilmunya. Atau iya, memang nggak boleh sebenarnya. Tapi ya gimana, udah biasa orang-orang kayak gitu. Oh, kalau biasa dibiarkan. Itu yang terjadi, rusak agama Allah ini akhirnya jamaah. Barakallahu fikum. Dan anti hafal, anti tetap berbakti sama orang tua. Mohon maaf sama orang tua. Orang tua benci nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Kalau urusan agama kan tadi nggak boleh kita taat sama orang tua dalam kemaksiatan.